Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Arum akan menjelaskan materi kelas 7 tentang klasifikasi materi. Nah, untuk yang pertama yaitu mengelompokkan sifat-sifat materi. Jadi, materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Misal, batu, kayu, daun, padi, nasi, air, udara merupakan beberapa contoh dari materi. Sifat materi itu ada dua, sifat ekstensif dan intensif. Ekstensif adalah sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misalnya volume, massa, dan berat. Sedangkan sifat intensif adalah sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat, misal warna, bau, membeku, mencair, melarut, dan lain sebagainya. Nah, untuk sifat intensif ini dibagi jadi dua, sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu adalah sifat materi yang dapat diamati tanpa materi itu mengalami perubahan yang kekal. Oke ya, jadi artinya ini dia tidak bisa berubah 100% menjadi suatu zat yang baru. Misal ya, es padat kan kalau es. Nah, kalau dia mencair, dia menjadi air. Air kalau dibekukan lagi, dia menjadi padat kembali. Nah, itu artinya dia sifatnya tidak kekal. Selanjutnya, ini contoh yang lain adalah warna, bau, rasa, kekerasan, titik didih, dan titik leleh. Sifat kimia. Sifat kimia itu adalah sifat materi yang dapat diamati di saat materi mengalami perubahan yang kekal. Contohnya perubahan warna, keaktifan, kestabilan, dan lain-lain. Selanjutnya perubahan materi ini ada perubahan fisika dan kimia. Jadi beda ya. Kalau tadi itu sifat fisik. Fisik itu lebih ke arah bau, aroma, warna, dan lain sebagainya. Kalau kimia ya kayak senyawa kimia seperti itu. Jadi dia menghasilkan sesuatu perubahan yang kekal dan bisa diamati. Sedangkan kalau sifat fisik itu kita bisa melihat bentuknya, warnanya, ukurannya, kayak gitu. Selanjutnya kalau perubahan fisika itu adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan materi baru dan hanya bersifat sementara. Contohnya air membeku menjadi es. Nanti kalau esnya leleh jadi air lagi. Kayak gitu ya. Gula larut dalam air. Nah, kalau gula ini larut dalam air, tapi dalam air tadi tetap ada kandungan gula. Pembuatan garam. Nah, garam itu kan dari air laut. Nah, di mana air laut tadi bisa dibekukan jadi garam, dikristalkan jadi garam. Nah, garam kalau dilarutkan lagi dia bisa menjadi air yang asin, kayak gitu. Selanjutnya perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan materi baru dan tidak dapat kembali menjadi materi asal. Misal, saya sudah membakar kayu jadi arang, otomatis arang kayu tadi nggak bisa kembali utuh menjadi kayu. Contoh lagi, besi yang sudah berkarat. Kalau sudah berkarat, otomatis unsur logam yang terkena karat tadi sudah tidak bisa kembali utuh menjadi besi. Selanjutnya, meledaknya bom atau petasan kan tidak bisa kembali utuh, kayak gitu ya. Proses peragian, contoh pembuatan tape, makanan membusuk, contoh nasi yang sudah basi, roti yang sudah berjamur. Nah, kalau sudah ada perubahan warna, biasanya kan memang ada kayak basi atau sudah berjamur, otomatis warna makanan akan berubah. Selanjutnya, untuk selanjutnya perubahan kimia itu disebut dengan reaksi kimia. Berdasarkan hasil eksperimen dapat disimpulkan gejala-gejala yang menyertai reaksi kimia itu terbentuknya endapan, ada gelembung gas, ada perubahan warna, terjadi perubahan suhu atau panas. Nah, di sini perubahan fisika itu bisa menghasilkan campuran, misal air dan gula ditambahi pewarna jadi sirup. Sifat air itu kan cair dan tidak beracun. Gula itu adalah padatan yang rasanya manis. Pewarna itu adalah pemberi warna, yaitu contohnya merah. Sedangkan sirup cairan merah dengan rasa manis. Jadi ini tidak ada perubahan sama sekali, nah hanya merubah warna dan rasa serta dari sifat cairan tadi. Mungkin kalau tadi air kan lebih encer, kalau tambahin gula otomatis dia lebih
kental, kayak gitu aja. Sedangkan perubahan kimia atau reaksi kimia itu akan menghasilkan senyawa. Beda ya, kalau perubahan fisika menghasilkan campuran, kalau perubahan kimia menghasilkan senyawa. Contoh, saya punya logam natrium ditambah gas klorin. Gas klorin ini bisa kamu temukan di Baiklin atau pemutih pemakaian. Nah, Na ini natrium logam ya, logam natrium ini apabila dicampur dengan klorin akan menghasilkan NaCl. NaCl itu adalah garam dapur yang biasa kita temui sehari-hari. Bayangin ya, ini logam ditambah gas klorin. Kok bisa jadi garam dapur? Lah inilah reaksi kimia. Logam Na itu adalah logam reaktif, warnanya putih yang dapat diiris dengan pisau. Dan apabila dia bertemu dengan air, dia bisa terbakar atau meledak. Sedangkan gas Cl itu adalah gas yang warna hijau dan dia sifatnya beracun. Tapi apabila mereka berdua digabungkan, mereka menjadi NaCl, yaitu garam putih yang warnanya putih, berupa padatan, rasa asin tapi tidak beracun. Seperti itu. Selanjutnya, susunan materi. Nah, materi itu adalah zat tunggal, ya, zat tunggal. Jadi ada dua, materi itu zat tunggal. Yang pertama, zat tunggal itu materi yang mempunyai komposisi tetap. Contoh air, gula, garam, arang, oksigen, besi. Sedangkan kalau campuran itu contohnya tanah, air, sungai, dan lain sebagainya. Zat tunggal tersusun dari unsur dan senyawa. Oke ya, kalau zat tunggal unsur itu adalah zat yang paling mendasar dan sebagai penyusun segala macam senyawa. Contoh besi, emas, aluminium, perak, oksigen, hidrogen, dan kawan-kawan. Senyawa adalah perpaduan dua unsur atau lebih dengan komposisi tertentu. Contoh air H2O, garam tadi NaCl, glukosa C6H12O6, dan seterusnya. Selanjutnya, zat tunggal atau murni adalah zat yang hanya tersusun dari satu jenis zat atau komposisinya itu selalu tetap. Sedangkan campuran perpaduan dari beberapa zat yang perbandingannya sembarang. Bahasanya itu gini, saya mau bikin sirup. Sirupnya mau yang manis banget. Jadi saya tambahkan komposisi gulanya lebih banyak, airnya lebih sedikit kayak gitu. Jadi sesuai perbandingan yang diinginkan. Unsur zat tunggal yang tidak dapat diurai menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi ini tersusun dari satu saja jenis atom. Sedangkan senyawa itu adalah perpaduan dari beberapa zat tunggal dengan perbandingan tertentu. Jadi nggak bisa asal. Misal H2O air, nggak bisa kamu ganti HO2, itu nggak bisa karena senyawa itu perbandingannya tetap, beda dengan campuran. Penulisan unsur dibedakan. Yang pertama, atom mono itu satu, jadi nggak ada embel-embel angka. Jadi besi ya Fe aja, tembaga hanya Cu, karbon C, emas Au, udah stop di situ. Kalau di atom atau molekul unsur itu ada angka-angkanya. Tapi kalau di artinya dua itu berarti nanti ada unsur ditambahi angka 2 itu di atom, tetra itu 4, tri itu 3, dan seterusnya. Senyawa, oke ya, contohnya air H2O, nggak bisa nih kamu rubah perbandingan masanya, jadi harus H2, O-nya 1, nggak bisa kamu ganti OH2, HO2 itu nggak bisa. Gula pasir atau ini contohnya sukrosa C12, H22O11, itu juga nggak bisa kamu ubah-ubah. Alkohol contohnya etanol C2H5OH. Rumus molekul hidrogen H2, sedangkan atom hidrogen H. Ingat ya bedanya. Kalau molekul unsur itu ada angkanya, kalau hanya atom itu cukup inisialnya. Selanjutnya, molekul itu adalah gabungan dari beberapa atom. Kalau molekul unsur berarti atomnya sejenis, jadi H ditambah H jadi H2, O ditambah O jadinya O2. Jadi O sama O kan sejenis, sedangkan kalau molekul senyawa itu beda, Na dengan Cl kan beda, jadi NaCl. H dengan O, C dengan H, C sama H kan beda, itu namanya atom berbeda jenis membentuk molekul senyawa. N ketemu N, sama-sama N, itu namanya molekul unsur. Atom adalah partikel kecil atau yang paling kecil penyusun unsur. Kalau molekul partikel terkecil yang menyusun senyawa. Nah,
kembali lagi Bu Arum jelaskan ada dua jenis campuran, homogen yaitu larutan, heterogen yang menghasilkan endapan. Biasanya ini tampak perbedaan hasil campurannya. Yang dibandingkan, satu, cara pembuatan. Kalau campuran secara fisika, kalau senyawa secara kimia. Perbandingan massa zat pembentuknya, kalau bikin campuran itu sembarang, kalau senyawa itu harus tertentu perbandingannya, seperti tadi H2O dan lain sebagainya. Sifat komponen pembentuknya, kalau campuran masih ada, misal saya bikin sirup, masih ada airnya, masih ada manisnya, masih ada pewarnanya, kan itu semuanya masih ada, masih utuh. Kalau senyawa itu enggak lagi. Contoh, saya mencampur tadi NaCl jadi garam dapur, padahal natrium itu dia mudah meledak apabila kena air kayak gitu kan, sedangkan Cl klorin itu gas yang beracun. Tapi kalau sudah dijadikan NaCl garam, sudah tidak bisa muncul lagi sifat komponen pembentuknya. Pemisahannya ada secara fisika, ada secara kimia. Oke ya, ini adalah bagian klasifikasi materi. Materi itu ada campuran, ada zat tunggal. Kalau campuran itu dibagi dua, zat tunggal juga dua. Unsur senyawa. Kalau unsur itu ada logam dan non-logam. Oke ya, ini kalau logam itu biasanya padat, kalau non logam itu ada yang padat, cair, dan gas. Kalau dari daya hantar panas, logam itu paling baik menghantarkan panas, kalau non logam itu tidak bisa. Daya hantar listrik itu juga sangat baik menggunakan logam, kayak kabel kan biasanya dalamnya logam, sedangkan non logam itu tidak bisa menghantarkan listrik. Permukaan, kalau logam itu cenderung mengkilap dan dapat ditempa atau dibentuk, kalau non logam itu rapuh dan tidak dapat ditempa. Nah, ini adalah contoh gambar sistem periodik unsur-unsur. Nah, ini unsur-unsur semilogam yang terbentuk. Ini adalah contoh ya, sedikit contoh unsur semilogam yaitu B, berilium, aluminium, silikon, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemisahan komponen campuran. Yang pertama, dekantasi. Jadi dekantasi itu menggunakan pemisahan campuran dari zat padat yang tidak larut dalam cairan. Jadi kita tuang perlahan-lahan agar endapan yang padat tadi tidak ikut terlarut. Contoh, larutan itu terdiri dari pasir dan air. Pasir kan ngendap, nah jadi kita harus tuang perlahan, itu namanya dekantasi. Yang kedua, penyaringan atau filtrasi digunakan untuk memisahkan campuran zat padat dan cair. Contoh, daun teh dari air teh. Jadi ini bahasanya disaring, filtrasi itu. Kristalisasi untuk memisahkan zat padat dari larutannya dengan cara diuapkan. Contohnya pembuatan garam. Selanjutnya destilasi digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan titik didih yang berbeda dari setiap komponen. Contohnya pembuatan alkohol dari air, memisahkan alkohol dari air. Kromatografi digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan rambatan zat dalam medium tertentu. Jadi ini biasanya menggunakan kromatografi kertas untuk memisahkan zat warna dalam tinta. Yang terakhir, ada sublimasi, digunakan untuk memisahkan campuran berdasarkan perubahan wujud dari padat jadi gas, kemudian kembali ke wujud padatnya tanpa melalui wujud cair. Contoh, pemurnian kapur barus atau naftalena. Oke, sekian yang dapat Bu Arum sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.